Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang Google Suite for Education, di mana pada masa registrasi Google Suite for Education ini memang banyak keluhan atau banyak pertanyaan di kolom komentar mengenai mengapa mereka itu tidak mendapatkan respon dari Google ketika sudah mendapat G Suite for Education ini. Gitu ya. Seperti kita ketahui, untuk G Suite for Education itu adalah aplikasi layanan gratis dari Google, gitu ya. Jadi, aplikasi ini tidak hanya populer di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Oleh karena itu, ketika kita mendaftar di G Suite ini dan tidak mendapatkan respon, itu adalah hal yang lumrah. Karena saya beberapa hari yang lalu berdiskusi dengan customer service dari Google Suite for Education. Memang permintaan untuk bergabung ke G Suite ini saat ini sangat-sangat melimpah, sangat-sangat banyak. Ya, oleh karena itu, bukan hal aneh jikalau Bapak dan Ibu ketika mendaftar G Suite ini tidak mendapatkan respon, ya, atau tidak mendapatkan email balasan. Itu pun terjadi pada saya pada saat mengajukan akun G Suite yang pertama. Gitu. Saya tidak mendapatkan respon hingga saya beralih ke akun layanan cloud yang lain. Lah. Sebutlah waktu itu saya berlangganan ke Microsoft Office 365 gitu ya. Nah, namun waktu itu saya tidak menyerah, kemudian saya berganti domain dan kemudian mengajukan lagi akun G Suite, dan walaupun agak lama tapi akhirnya di-approve. Nah, sekarang saya akan membagikan bagaimana trik agar Bapak dan Ibu yang mengajukan akun G Suite for Education ini bisa mendapatkan atau sukses ketika registrasinya ya. Oke, yang pertama Bapak dan Ibu harus tahu dulu ya bahwa ketika mendaftarkan akun G Suite itu selama 14 hari, maka Bapak dan Ibu akan diberikan kesempatan untuk melakukan setting ya, setting di kontrol panel kita untuk mengintegrasikan MX Record yang diberikan oleh Google. Nah, manfaatkan waktu 14 hari itu jangan sampai berleha-leha. Kalau bisa hari pertama, hari kedua itu sudah selesai settingnya hingga kita tinggal menunggu email dari Google. Nah, kalau tidak mendapatkan balasan dari Google, caranya mumpung kita masih bisa masuk ke akun G Suite ya, karena akun G Suite itu panel adminnya bisa masuk dengan alamat admin.google.com ya. Mumpung kita masih bisa masuk ke dalam akun Google-nya, jadi Bapak dan Ibu silahkan untuk mengajukan percakapan dengan customer service ya. Walaupun itu menggunakan bahasa Inggris, tapi mau tidak mau itu harus dilakukan. Karena apa? Karena yang tahu bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut hanyalah mereka, gitu ya. Hanyalah para customer service yang hebat yang dimiliki oleh Google Suite for Education. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita bisa menghubungi mereka, karena bukan hal mudah juga untuk kita bisa chatting dengan mereka gitu. Perlu trik-trik tertentu gitu ya. Yang pertama kita harus pahami dulu ini adalah panel admin ya. Ini ada panel admin yang ada di Google Suite Education. Google Suite for Education ini. Jadi kita sebelum mengobrol kita harus pahami bagian-bagiannya ya. Nah, untuk mengobrol itu tidak ada di bagian yang tengah ini, tidak ada, tapi adanya di bagian kanan atas yang tanda tanya ini. Dapatkan bantuan atau hubungi dukungan. Tinggal klik. Nah, kalau sudah diklik Bapak dan Ibu, silahkan perkecil Windows-nya ya, agar
Saya ulangi ya, perkecil Windows-nya agar teks-teks yang dikirimkan oleh Google itu tidak ada yang terpotong ya. Saya tarik ke sini ya. Ke sini. Silakan tarik ininya ke bawah ya. Nah, tarik ke bawah, lalu tarik ke atas. Oke, nah, pastikan cari bantuan hubungi dukungan ini tidak terpotong ya. Oke, saya akan mengeklik hubungi dukungan ya, pojok kanan. Oke. Mau chat, mau telepon, mau email, silahkan. Saya rekomendasikan chat gitu ya. Nah, jelaskan masalah Anda. Jadi chatnya itu tidak langsung muncul ya. Jelaskan masalah Anda. Misalkan saya akan mengetikkan domain setting. Nah, lalu akan dijelaskan bagaimana cara men-set domain dari G Suite Education ini. Hingga kita tidak menemukan mana itu chatnya gitu ya. Terus, kita jangan mengeklik hasil ini mengatasi masalahnya. Kita klik hasil ini tidak membantu, lanjutkan ke dukungan. Nah, lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Hanya ada 2 bahasa, sayang sekali tidak ada bahasa Indonesia gitu ya. Ya, itu kan close sendiri kan. Oke, kita ulang, jangan menyerah. Chat. Nah, hasil ini tidak membantu, lanjutkan ke dukungan. Mulai chat. Nah, akhirnya terkoneksi ya. Nah, ini yang bisa mengatasi solusi kita itu adalah mereka gitu ya. Jadi saat ini saya ngobrol dengan Christopher, lalu saya akan ngobrol dengan dia ya. Oke, jadi kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam, mungkin sampai 1 jam saya bercakap-cakap dengan customer supportnya Google Suite gitu ya. Sekalian berkomunikasi tentang akun G Suite saya yang kemarin itu tidak bisa mengirimkan atau menerima email gitu ya. Setelah itu saya juga masih penasaran dengan kasus beberapa teman yang tidak bisa mendapatkan email verifikasi dan bagaimana solusinya. Dan di sini sudah sedikit jelas ketika saya menanyakan apakah jika di antara teman yang sudah melewatkan 14 hari dan mereka tidak mendapatkan surat dari Google, apakah mereka bisa mengulang registrasinya ya, karena 14 hari sudah berakhir, karena mereka sama sekali tidak bisa mengontak support atau dapat login ke admin panel gitu ya.
Jawaban dari dia, ya bisa katanya. Jadi bisa mengulang pendaftarannya, namun langkah yang terbaik itu, apa yang harus mereka lakukan adalah mengontak customer service, karena hanya mereka yang bisa membantu gitu ya. Dan biasanya kalaupun memang belum ada email, mereka itu biasanya akan memberikan solusi. Salah satu solusinya mungkin akan memperpanjang eh, masa setting itu ya, setting dan persiapan itu selama 14 hari itu bisa diperpanjang gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan bagi teman-teman yang sedang registrasi G Suite for Education. Jangan menyerah, jangan eh, patah semangat gitu, karena saya pun berhasil itu di percobaan yang kedua gitu ya. Jadi teruslah coba untuk mendaftar, karena yang mendaftar di Google Suite for Education ini jumlah sekolah itu sangat banyak gitu ya. Karena kita tahu layanan ini adalah layanan yang mungkin salah satu yang terbaik untuk uh, menunjang kegiatan belajar mengajar ya di sekolah gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami bagikan. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe di channel Aspal Edu. Sampai ketemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.